Episode dimulai dengan Imli dan Aryan berdebat di dalam mobil. Imli bertanya, "Kenapa kamu menerima persyaratan Aditya? Aku tidak mau menikahimu dengan terpaksa." Aryan mengatakan, "Kita harus lakukan itu agar Aditya percaya." Imli berkata, "Ini tidak benar. Aku tidak ingin berbohong." Imli minta Aryan untuk hentikan mobilnya, atau Imli akan loncat dari mobil. Aryan hentikan mobilnya. Imli keluar dari dalam mobil. Tempat lain, Narmada, Arpita, dan para pelayan menyambut kedatangan Badima dan Budia. Badima memberikan perhiasan palsu pada Narmada sebagai hadiah. Arpita menarik Narmada dan berkata, "Aryan mungkin tidak mau dijodohkan dengan Budia. Lalu untuk apa kau menjodohkan mereka?" Budia melihat Aryan datang dengan memakai karangan bunga di lehernya. Budia terkejut melihat Imli berjalan di samping Aryan. Aryan bertanya, "Sedang apa Budia dan Badima di sini?" Narmada mengatakan, "Apa aku salah mengundang mereka ke sini untuk mengunjungimu?" Aryan dan Imli ingat perjanjian mereka, dan Imli memberitahu Narmada bahwa mereka sudah menikah. Keluarga Imli dan Tripati sudah memberikan restu, dan kami akan mengadakan pesta pernikahan. Semua orang terkejut. Badima menghina Narmada karena mengkhianatinya, dan Badima juga mempermalukan Imli. Aryan membela Imli dan berkata, "Imli adalah istriku, jangan berani menghinanya." Budia pura-pura menangis dan memberitahu Badima bahwa mereka sudah kehilangan segalanya. Budia salahkan Aryan dan berkata, "Dulu kita saling mencintai, tapi kenapa kamu menikahi orang lain?" Imli meminta maaf pada Budia dan mengatakan, "Aku tidak tahu tentang itu." Badima marah mendengar itu. Imli dan Aryan menyentuh kaki Narmada untuk meminta restu. Imli merasa bersalah karena tidak bisa jujur, dan Narmada memeluk Imli dan Aryan. Aryan masuk ke dalam kamar Imli dan berkata, "Arpita mengunci kita di dalam kamar karena kita sudah menikah." Imli peringati Aryan untuk tidak mencoba tidur di ranjangnya dan menyuruh Aryan tidur di sofa. Keesokan harinya, Narmada menemui Imli dan Aryan dan mengatakan, "Aku akan panggil pendeta untuk datang untuk meramal pernikahan kalian. Aku tidak akan mengulangi kesalahan seperti yang kulakukan pada Arvin. Jika ramalannya tidak cocok, maka kalian tidak boleh menikah." Aryan berkata, "Kami sudah menikah. Seharusnya kamu tidak percaya tahayul." Pendeta sampai di rumah Aryan. Pendeta mengatakan, ramalan pernikahan Imli dan Aryan tidak cocok. Hidup mereka akan hancur jika mereka bersama. Narmada berkata, "Aku mencintai Imli, tapi pernikahan ini tidak boleh terjadi." Aryan pergi dengan marah. Badima dan Budia senang melihat rencana mereka berhasil. Karena ternyata pendeta yang dipanggil Narmada adalah pendeta bayaran Badima untuk menipu Narmada. Aryan mendatangkan banyak pendeta. Semua orang terkejut. Aryan mengatakan, "Aku tidak bisa percaya pada satu pendeta. Jika aku mendatangkan semua pendeta," Aryan menyuruh Imli duduk dan memberitahu pendeta tanggal lahirnya. Pendeta mengatakan, ramalan pernikahan Imli dan Aryan cocok. Imli terkejut. Budia dan Badima sangat marah mendengarnya. Narmada menelpon Aparna dan memberitahu Aparna tentang ramalan Imli dan Aryan yang cocok. Aparna senang dan memberitahu semua orang. Aditya patah hati mendengarnya. Aparna meminta izin pada Narmada untuk melakukan ritual Imli di rumahnya. Narmada berikan izin. Aditya termenung karena sangat merindukan Imli. Aparna datang dan mengatakan, Aditya harus merelakan Imli. Aditya berkata, "Aku tahu Imli berbohong. Dengan menikahi Aryan, Imli akan selalu menjadi istriku." Keesokan harinya, Imli dan Aryan sampai di rumah Tripati. Aparna dan yang lainnya menyambut Imli dan Aryan. Narmada memberitahu Aparna bahwa dekorasinya sangat bagus. Badima mengatakan pada Budia bahwa Badima punya rencana untuk singkirkan Imli. Budia berkata, "Apa rencanamu? Aku sudah jijik melihat kemanisan Imli." Rupali dan Nisan masuk ke kamar Aditya untuk menghibur Aditya. Aditya berkata, "Imli adalah milikku. Imli tidak bisa menikahi orang lain, termasuk Aryan." Aditya berkata, "Aku tidak akan melupakan Imli karena aku yakin Imli masih mencintaiku." Aryan membawa Miti datang ke rumah Tripati. Miti bertanya di mana Imli. Aryan menjawab, Imli berada di luar. Lalu Aryan menyuruh Miti memanggil Imli.
karena Imli pasti senang tahu bahwa ibunya datang. Miti memanggil Imli. Imli mendengar suara ibunya dan berjalan menemui Miti. Tapi Badima melemparkan kayu ke kaki Imli. Imli pun terjatuh dan pingsan. Badima dan Gudia memasukkan Imli ke dalam kardus. Semua orang mencari Imli. Miti tidak sengaja masuk ke kamar Aditya dan melihat foto Imli di sana. Miti membuang semua foto Imli dan berkata, "Lupakan Imli karena Imli sudah milik Aryan. Jangan buat Imli menderita lagi." Aditya mengatakan, "Aryan memaksa Imli untuk menikahinya." Miti berkata, "Aku tidak percaya." Lalu Miti pun pergi. Aryan mencari Imli. Aryan bertemu Aditya dan mengatakan, "Di mana kamu sembunyikan Imli?" Aryan terkejut melihat banyak foto Imli di kamar Aditya. Aditya berkata, "Imli tidak ada di sini." Aryan marah dan langsung menyerang Aditya. Semua orang memisahkan mereka.